Nah itu loh Pak, karena bahasa Indonesia di Suriname ini bahasa asing kan, jadi susah untuk kadang-kadang nanti kalau saya sudah lulus untuk apa ya Pak, saya terus terang ya dulu kalau saya mau ke Indonesia walaupun Garuda Airline itu lebih mahal, karena uang saya itu jangan dipangan Belanda, dipangan bener Pak saya gitu jadi, loh. Jadi Pak Darmo nasionalismenya tinggi sekali. Bener Pak, saya nasionalis bener-bener tinggi sekali. Milih pesawat Garuda daripada pesawat KLM. Iya. Karena Pak KLM itu milik orang Belanda, Garuda milik orang Indonesia. Wah, beliau seorang penyiar radio yang legendaris lah, artinya yang sudah kawakan lah kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi termasuk senior sekali. Radio Surya Vibes. Surya Vibes, dan itu bisa diakses di seluruh dunia. Baik pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, di tengah-tengah kesibukan acara Muterdah atau Hari Ibu yang dilaksanakan di KBRI Paramaribo di Ruang Nusantara bersama Ikatan Alumni Kursus Bahasa Indonesia, Pak. Ya. Yang dipandegani oleh Bapak Darmo. Malam hari ini kita akan coba ngobrol dengan Bapak Darmo selaku dosen, ya, selaku pengajar, dan selaku inspirator, koordinator pengembangan bahasa Indonesia yang ada di Suriname. Baik, langsung saja kita sapa Pak Darmo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya? Ya, sehat? Alhamdulillah. Lagi Alhamdulillah. Saya melihat ramai sekali ini acaranya dan sangat luar biasa, Pak. Ini setiap hari Rabu ya, Pak? Ya, tiap hari Rabu dan 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Dulu itu 1 bulan 2 kali, Pak. Oh. Karena ini percakapan atau kursus? Ya, percakapan bukan kursus. Tapi di percakapan ini ya kita masih di naungan belajar. Jadi kadang-kadang ada acara macam-macam, acara cerita, acara membaca, acara berpidato. Itu semua nanti harus mimpin acara ini. Itu dapat giliran juga. Supaya yang menjadi mimpin itu juga harus mengetahui tanggung jawabnya percakapan malam itu. Gitu ya. Itu memang sudah diprogram seperti itu ya? Iya, iya harus. Nah, di program itu, di percakapan itu sebenarnya ya karena bahasa itu salah satu proses loh, tidak gampang Pak. Kalau mungkin kalau kemungkinan apa ya, orangnya cinta kasih dengan bahasa, tapi bahasa ini tidak mencair, susah. Susah ya. Tapi ini luar biasa lah. Saya melihat kok pesertanya sudah ini apa memang, ya, 50 tahun ke atas lah ya. Iya, rata-rata iya. Tapi memang karena 50 ke atas dulu itu anak-anak muda kan susah untuk mau siapa. Sekarang ini baru sekarang ada anak-anak muda yang mau belajar ya tari-tarian dan sebagainya itu saya juga mereka sering bicara dengan Mbak Kade. Iya Pak Darmo, saya sudah beritahu tapi ya kemungkinan responnya kurang itu. Kemungkinan yang tidak tahu Pak. Tapi ya itu loh Pak. Karena bahasa Indonesia di Suriname ini bahasa asing kan. Jadi susah untuk kadang-kadang nanti kalau saya sudah lulus untuk apa ya gitu. Sebenarnya enggak begitu. Banyak orang yang sekarang bisa menjadi pengajar, bisa menjadi penyiar radio, bisa jadi penerjemah juga, translator. Itu sebenarnya kalau tapi tergantung orangnya bagaimana. Betul. Harus mencintai, cinta kasih tentang bahasa itu. Paling tidak motivasinya bahwa kita adalah keturunan Indonesia. Kalau bisa ya bisa bicara bahasa Indonesia gitu. Paling tidak motivasinya itu. Iya, dan di samping itu saya kalau kursus bahasa Indonesia kita mulai, saya tanyai dengan mereka, kenapa kok ya mau belajar bahasa ini? Ya Pak, saya ini kalau nonton film di televisi dan kalau Pak saya ini juga ingin Pak kapan-kapan saya ke Indonesia. Gitu. Keinginan orang Jawa di Suriname pasti keinginan mempunyai ke Indonesia. Oh ya, pergi ke Indonesia ya. Iya, mau nenek moyang kita. Tapi ya kadang-kadang manusia itu tidak sama.
terbentur biaya ya Pak? Iya, biaya Pak. Makanya orang Jawa yang tinggal di Belanda itu Sangat no mudah. problem. Ya. Iya, tiap hari apa namanya, tiap bulan sebenarnya mereka bisa Bisa ke Indonesia ya? karena tiketnya lebih murah. Lebih murah dan jaraknya mungkin lebih dekat ya Pak? Ya? Iya, tidak jauh sekali. Dari Suriname Paramaribo, Amsterdam Paramaribo sebenarnya hanya 8 jam 9 jam, tapi harganya mahal. Lebih mahal. Pak. Amsterdam ke Amerika itu 400 sudah bisa ke Amerika. Kalau dari Belanda loh. Karena memang ya pesawatnya dimonopoli ya. Iya toh. Dimonopoli, cuma satu. Gitu. Ya. Nah kalau dari Belanda ke Indonesia itu ribuan. Wah. Ribuan pesawat. Jadi tinggal pilih saja ya. Pak, saya terus terang ya, dulu kalau saya mau ke Indonesia, walaupun Garuda Airline itu lebih mahal, karena uang saya itu jangan dipangan Belanda, dipangan bener Pak saya gitu Jadi, loh. jadi Pak Darmo nasionalismenya tinggi sekali. Bener Pak, saya nasionalis bener-bener tinggi sekali. Milih pesawat Garuda daripada pesawat KLM. Iya. Karena Pak KLM itu milik orang Belanda, Garuda milik orang Persis. Indonesia. Wah, luar Di biasa. samping itu makanannya kan beda. Ya tuh, Ya, KLM dengan Garuda beda dong. Ya, pramugarinya cantik-cantik Garuda ya. Ya. Iya. Pak Darmo, ini ada berapa kelas Pak yang ikut kursus bahasa Indonesia? Ini ada yang enggak ada satu kelas, enggak ada 2 kelas. Ya, tahap yang 2, 3. Ya, itu banyak sudah ada lulusan toh. Iya. Jadi ini campur-campur ya Pak? Iya, ini campur-campur. Karena hari ini itu praktek ya, praktek berbicara sebenarnya ya. supaya mereka itu tidak malu-malu bagaimana. Tapi itu tergantung orangnya bagaimana. Iya betul. Kan? Nah ini rencana ke depan itu mau dibikin metode apa Pak? Apa seperti ini terus? Apa dibikin metode yang lain misalnya agar lebih responsif, artinya masyarakat Suriname lebih senang lagi gitu. Iya, itu begini Pak. Saya jurusan ini sebenarnya yang saya inginkan kita harus mempunyai kader. Mereka kalau bisa menjadilah penyiar atau guru. Itu tujuan yang kita sejak mulai. Tapi ada benar-benar hasilnya. Karena takutnya kalau kita tidak memikirkan guru dan radio, karena radio itu salah satu komunikasi yang bisa didengarkan mereka toh Pak. Dan pengajar ini saya sebenarnya sekarang hanya 4 orang yang mampu benar-benar mengajar. Jadi saya takut masih kurangnya, kita harus mencari kader-kader lagi supaya nanti kalau hanya 4 kan kurang toh kurang Pak. Ya. Saya dengar Pak Darmo ini selain mengajar di IKA KBI ini atau di KBRI ini, Pak Darmo juga seorang penyiar ya, penyiar radio ya. Iya. Berbahasa Indonesia ya Pak? Iya. Di Suriname. Bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, dan itu bisa diakses di seluruh dunia ya Pak? Karena itu streaming toh? Iya, streaming dan lewat internet kan. Ya. Jadi pemirsa, ini Pak Darmo selain menjadi dosen bahasa Indonesia di KBRI Paramaribo, juga beliau seorang penyiar radio yang legendaris lah, artinya yang sudah kawakan lah kalau bahasa Indonesianya kayak gitu. Jadi termasuk senior sekali. Radio Surya Vibes. Surya Vibes, dan itu bisa diakses di seluruh dunia. Karena radio itu streaming dan gampang sekali melalui internet ya, jadi bisa diakses, dan teman-teman yang di Indonesia bisa langsung menyapa Pak Darmo pada hari apa Pak? Jadwalnya? Hari Sabtu ya? Apa Minggu? Siaran Surya 5 itu untuk saya hari Selasa, hari Rabu, dan Jumat. Oke. Ibu Lisa hari Sabtu dan Ibu Christine hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Oke. Iya. Dan kalau di sini jamnya jam berapa Pak? Jam pagi jam 8 sampai jam 10. Jam 8 sampai jam 10 Kalau pagi. Indonesia sore sudah. Berarti Indonesia jam
kira-kira ya itu jam Jam 6 setengah, iya setengah 7 gitu kira-kira. Sore ya? Ya sore. Silakan teman-teman sekalian bisa diakses ya radio Surya Vibes itu yang dipandikani oleh Pak Darmo dan Ibu Lis ya. Itu setiap hari ada ya Pak? Setiap hari? Ya setiap hari ada ya. Memang sampai ada. Sabtu Minggu ya? Ya Sabtu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu setiap hari ada. Tapi saling itu gantian itu juru penyiarnya. Oh gitu ya. Ya. Jadi intinya saya sangat berterima kasih sekali pada Pak Darmo yang sudah gigih sekali lah mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa Jawa di Suriname, karena tanpa gerakan-gerakan seperti ini kayaknya bahasa Indonesia, bahasa Jawa punah, Pak. Iya dong. Lagi, ya. Iya toh. Dan karena bahasa Jawa itu yang di Suriname itu dibawa bapak-bapak dari Indonesia dulu itu mereka itu masih muda. Masih muda ya. Dan semua 99% buta huruf, Pak. Dan mereka kesininya pra kemerdekaan, Pak. Artinya sebelum merdeka. Iya. Jadi bahasa Indonesia mungkin waktu itu belum terbentuk ya. Belum terbentuk, masih bicara bahasa Melayu. Ya. Itu yang saya bilang bahasa Melayu. Kalau yang saya bicara dengan yang istri saya itu ngerasanya aku menggunakan bahasa Melayu itu. Ya memang benar sejarahnya waktu itu saya cari-cari gimana paling bener bahasa Indonesia sejarahnya masih dari bahasa Melayu, etnis Melayu. Di daerah Sumatera kan itu etnis Melayu. Ya. Oke Pak Darmo, kira-kira ke depan ini masa depan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, kira-kira menurut Pak Darmo ini gimana? Berkembang pesat apa semakin menurun? Kalau saya lihat Pak, hasil-hasil saya yang sudah saya lihat itu yang menjadi duta besar ke Indonesia itu orang sudah mengetahui bahasa Indonesia. Oh, ya. Orang Suriname sekolah bahasa Indonesia, terus beliau sekarang ini sudah jadi duta besar. Menteri Jawa sekarang ini Rom itu beliau itu dokter siapa itu dia Dasai itu dulu ikut belajar di saya. Kemarin itu saya tak ya Pak Darmo pas toh yoler leng itu beliau bener Pak beliau gitu ya. Marsyano Dasai ya itu alumni ikatan alumni ya. Iya, itu tapi sebenarnya pernah belajar di sini. Iya. Tapi yang belajar itu benar tidak lama. Tapi sebelum beliau ke Indonesia belajar sebentar. Iya. Dan sekarang jadi menteri ya, Pak? Iya. Orang bangga. Menteri Perumahan Rakyat. Ya, apa orang bangga Pak orang Jawa. Ya. Saya bangga walaupun dia itu, tapi dia itu kan dokter itu kan S3 di Indonesia. Jadi di Indonesia pernah ketemu saya di UGM, Pak, di Universitas Gadjah Mada. Saya pernah ke rumahnya. Waktu beliau kuliah di Indonesia. Ya, saya pernah mengunjunginya. Dan sekarang Pak Duta Besar Erik Murtabat. Iya. Saya juga pernah ke rumahnya di Indonesia. Ya, beliau kan kuliah di Indonesia juga toh. Waktu saya belum ke sini ya. Saya masih di Indonesia. Malah ketemu dengan Pak Erik Murtabat. Sekarang jadi duta besar Suriname di Indonesia. Luar biasa. Jadi pemirsa, banyak sekali alumni universitas Indonesia dari Suriname ya yang jadi orang-orang berpangkat. Ini yang terakhir ada jadi Menteri Perumahan Rakyat ya, Pak Marsyano Dasai. Itu alumni Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Erik Rahmat Murtabat. Ya. Ini alumni Gadjah Mada juga. Ya. Kemudian ada Nasir Eskak. Pak Nasir Eskak. Itu ini, kan agama toh? Ya, Dirjen Kementerian Dalam Negeri, Pak. Oh iya. Pinelan saja. Kemudian ada Ustadz Mahfuz. Ya, Mahfud. Ini sekarang jadi duta besar di Venezuela. Oh, ya saya kenal itu orangnya, saya tahu. Itu alumni Indonesia itu? Itu istrinya kan orang Indonesia. Ya, betul. Jadi luar biasa yang kuliah di Indonesia dari Suriname jadi pejabat semuanya. Dan kita doakan ada generasi-generasi muda
dari Suriname. Ya supaya mereka bisa lihat toh Pak, bisa lihat gimana itu hasilnya saya ini. Kalau belajar itu makanya kadang-kadang saya juga kasihan. Itu coba-coba kali-kali Bapak dihujungi Dewan Perwakilan Rakyat Orang Jawa, tanyain. Bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Indonesia gimana. Wah, dulu itu saya pernah melihat Pak Murtabad. Ya. Kursus di sini Pak bahasa Indonesia. Sekarang jadi anggota DNA Lit, anggota Asambli, DPR MPR itu dari Partai VHP. Ya, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Jawa. Ya, saya tahu Pak Murtabad. Ya, saya atas nama pribadi Surindo Family, atas nama masyarakat Indonesia, terima kasih pada Pak Darmo yang telah gigih bersusah payah mengembangkan program bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang ada di Suriname. Mudah-mudahan pengorbanan Pak Darmo dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, itu saya serahkan kepada Tuhan, Pak. Karena begini, tentang bahasa Jawa itu waktu saya mau mulai mengajar bahasa Jawa itu, saya lihat tidak ada lembaga atau instansi bisa mengumpulkan, bisa memberi pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Karena saya sudah berapa tahun mengajar bahasa Indonesia, saya mikir, loh, kalau ini terus ya bahasa Jawa ini hilang nih bakalnya. Karena sudah orang-orang Jawa yang generasi nomor 3, nomor 2 itu sudah menguasai bahasa Serenang Tongo. Ya maaf aja, saya kira karena dulu orang-orang yang dari Indonesia semua buta huruf, tidak menguasai bahasa lain-lainnya, hanya bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang bahasa kebonan. Betul. Bahasa daerah yang digunakan. Terus saya dengar Pak Darmo juga pernah dapat penghargaan ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Itu ceritanya bagaimana, Pak? Itu ceritanya begini, Pak. Itu saya juga tidak pernah mikir. Bapak tahu yang mimpin kita itu Bapak Bibit, ada Endofair di Sana Budaya. Terus Pak Darmo, kita punya tamu dari luar, dari Indonesia Pak, seorang direksi apa gitu. Terus coba Pak Darmo kenalan dengan seorang perempuan. Saya kenalan, saya cerita begini. Terus beliau itu tanya saya, CV-nya Pak Darmo gimana? Saya ingin lihat gitu. Karena waktu itu orang Indonesia kalau berbicara dengan saya, mereka tanya, Pak Darmo sudah berapa tahun di Suriname? Katanya, saya ini dipikir orang Indonesia gitu. Terus waktu itu beliau lihat CV saya, gimana? Itu siapa yang ngongkosi Pak Darmo? Saya sendiri, Bu. Terus gimana saya tidak tahu, beliau itu mau ngejawab. Ada berapa tahun terus saya dapat surat dari itu, saya ini Pak, saya ini coba untuk mengasukkan untuk Pak Darmo dapat penghargaan gitu. Tapi susah ini Pak, karena jurinya itu 5 profesor. Karena itu juga ulangnya cerita dengan saya ajuin 5 kali saya ditolak Pak. Saya terus ucap. Akhirnya dapat. Itu alhamdulillah Pak. Itu dapat tiket gratis ya gini? Iya, 2 tiket Pak. PP. Luar biasa. Itu luar biasa tuh Pak. Terus saya juga diberi pesangon Pak. Benar, saya open saja. Dapat pesangon saya Pak. Ya, biar bagaimanapun Pak Darmo ya sudah berjasa terhadap bangsa Indonesia ya, terutama dalam hal pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Iya, kemungkinan beliau juga mikir ya Pak Darmo orang asing toh. Pak Darmo ini orang asing, bukan orang Indonesia toh. Iya. Jadi kapan-kapan kalau Pak Latif ke rumah saya, nanti saya punya CD, itu juga bisa diputar Pak Latif juga bisa lihat waktu saya diwawancarai dengan TVRI Indonesia Jogja. Oke. Baik Pak Darmo, itu saja ngobrol kita pada kesempatan malam ini. Terima kasih atas sambutannya, karena ini programnya Pak Darmo dan saya sebagai tamu ya sudah makan berkat dan sebagainya luar biasa. Mudah-mudahan
bahasa Indonesia tetap jaya di Suriname, Pak. Terima kasih. Ya, saya juga terima kasih diberi kesempatan Oke, Pak. untuk apa namanya ngobrol-ngobrol gitu. Karena saya tahu, sudah saya bicarakan tadi, Pak Latif ini seorang Indonesia ingin menjadi jembatan supaya orang Indonesia ingin ke Suriname, orang Suriname ingin ke Indonesia. Itu mudah-mudahan manfaat, Pak. Baik, pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, demikian ngobrol saya dengan Pak Darmo selaku dosen atau pembimbing kursus bahasa Indonesia yang ada di Komplek KBRI Paramaribo. Akhirnya itu saja yang bisa kami liput malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dukung kami terus dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Mudah-mudahan channel ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.